Cinta? Itu masih... Danang! Itu pasti kamu. Astaga. Kalian udah nemuin jasad? Ya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan mobil teteh yang tadi. Akang, tumben kesini ada apa? Ada kabar buruk tentang Cintika. Kabar buruk apa? Neng Cinta mau diadili sama warga. Karena berusaha mau Bibi Samsiah, Neng. Mau Bibi Samsiah? Mohon, Neng, mohon. Cinta nggak mungkin ngelakuin itu, Kak. Cinta kan cuma punya Bibi dan Abah. Mana mungkin Cinta ngelakuin itu sama Bibi? Ya Allah. Ya udah kalau gitu sekarang Cinta mau ke rumahnya Pak Kades dulu. Ih, kunaon ya? Dapat ya. Terima kasih, Pak. Nur, kamu teh bengong aja. Bikinin gue es teh, Gi. Danang. Kamu teh tahu nggak kenapa tuh si Cinta tiba-tiba tutup siang-siang? Dia teh mau ke rumahnya Pak Kepala Desa. Kenapa tuh? Kamu teh nggak tahu? Cinta itu mau bibinya sendiri. Pak, saya nggak pernah berusaha untuk membunuh Bibi. Iya Cinta, Bapak paham. Saya berani sumpah, Pak. Nggak mungkin dong saya ngebunuh Bibi Samsiah. Cinta, kamu tenang dulu. Bapak mengerti dan Bapak juga tidak yakin. Tapi ada saksi yang melihat kamu berusaha membunuh bibi kamu. Saksi siapa, Pak? Asep sama Junet. Pak, Cinta berani sumpah, Pak. Cinta nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Cinta aja nggak tahu gimana kejadiannya. Bibi kamu bilang dia luka-luka karena perbuatan kamu. Mungkin aja kalau Bibi jatuh kan, Pak. Cinta! Kak dia, Cinta! Ada apa, Cinta? Cinta mah yakin, Pak. Bibi teh jatuh, terus kejedut. Sebaiknya sekarang kamu pulang dulu dan temuin bibi kamu. Apapun kejadiannya, kamu harus meminta maaf sama bibi kamu. Kalau bibi kamu memaafkan kamu, tidak akan terjadi pengadilan desa. Iya, Pak. Nuhun ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Pimpa Alayum. Tuh Kak Cinta, Teh Cinta. Ada apa? Teh Cinta pengen Bibi Samsia ya? Enggak, itu teh nggak kayak gitu. Kalian nggak... Bohong. Firullahalazim, kalian tuh jangan ngomong sembarangan. Alah Teh Cinta pembohong. Pembohong. Teh Cinta pembohong. Teh Cinta bohong. Baru. Sini atuh. Nanti kalau Teh Cintanya lewat lagi, jangan lupa atuh ledekin lagi. Oke Teh. Siap Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teh ngapain balik nih ke dia? Bibi, aku mohon Bibi teh jangan tuduh aku kayak gini. Aku nggak pernah berusaha untuk Bibi. Cici! Ini mana? Pergi! Bibi, tapi Bibi teh jangan fitnah aku kayak gini. Bibi tahu ini semua nggak bener. Oh, ini teh bukan fitnah, bukan fitnah. Bibi teh punya saksi yang melihat kalau kamu teh mau membunuh Bibi. Jadi sok, kalau kamu teh pengen selamat, angkat kaki dari dia. Pergi! Dan jangan pernah pulang kampung lagi. Bibi teh ngelakuin semua ini sama Cinta cuma gara-gara rumah. Kamu dengar ya Cinta ya? Rumah iya teh, rumah warisan Abah. Bibi teh anak Abah. Kamu teh cuma cucu
siapa-siapa selain Bibi sama Abah. Kamu teh cari perkara sama Bibi, hah? Baik. Tolong, Cinta Eta mau bunuh Bibi. Tolong, Bibi. Sakit. Aduh, tolong sakit. Tolong. Saya mau dibunuh sama si Cinta. Tolong. Ayo naon, Bi, ayo naon. Ayo naon. Saya mau dibunuh sama si Cinta. Iya si Cinta. Balik dia ke rumah. Yuk, lihat. Dipukulin deui sama si Cinta. Bohong, Cinta nggak mungkin ngelakuin itu sama Bibi. Cicing we, kamu teh tukang bohong. Jangan dengerin omongan Saya mohon. Buru atuh, pergi heula. Bisi dituduh macam-macam. Sok atuh pergi. Ya, pergi. Saya takut dibunuh sama si Cinta. Tolong. Saya takut. Cinta? Aneh, nggak ada barang. Cinta? Kok tutup? Rangga, Cinta nggak ada. Mana Cinta? Kenapa tokonya tutup? Hari ini kenapa nggak buka? Dia teh lagi ke rumahnya Pak Kepala Desa, mau disidang. Apa? Kenapa dia disidang? Kamu teh nggak tahu ya? Dia kan mau ngebunuh Bibi Samsiah. Nggak percaya aku. Cinta nggak mungkin berbuat begitu. Cinta nggak mungkin nyakitin, apalagi ngebunuh orang. Aku nggak percaya. Kalau gitu, kamu teh mendingan tolongin Cinta. Iya ya, aku harus tolong dia. Salah. Jalannya lewat sana. Oh iya ya. Hati-hati ya. Sekarang kalian ikutin dia. Cepat abisin dia, tapi tanpa ada suara. Siap, Bos. Yuk. Siapa di sana? Siapa? Jangan coba-coba ya. Bagus. Kalian sekarang angkat dia, terus buang ke situ. Cepetan. Kakinya. Selamat pagi. Pagi. Raffi? Oh my God. Kamu ganteng banget, Raffi. Kamu kelihatan beda banget. Raffi, Mama bahagia sekali lihat kamu begini. Mama jadi ingat sama kakak kamu, Revan. Aku nggak akan pernah bisa jadi seperti Kak Revan, Ma. Tapi aku akan berusaha untuk mengikuti jejaknya, Ma. Dan aku akan selalu di samping kamu. Terima kasih. Sekarang kamu harus siap menggantikan posisi Revan. Dan kamu harus duduk
Di kursinya Revan. Iya, aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi ini juga nggak mudah buat aku. Tapi bukankah tiada awal yang mudah? Yang penting kita mau coba, ya kan? Ayo duduk. Pokoknya, kalau kamu butuh apa-apa, kamu kasih tau aku ya. Ini ruangan Ibu. Silakan, Bu. Ya. Telepon Mami. Airin? Halo sayang. Halo, Mam. Gimana? Ayo ceritain ke Mami. Semuanya yang jelas. Pokoknya Mami jangan khawatir. Kita tinggal satu langkah lagi untuk menguasai seluruh hartanya Raffi. Oh my God. Bagus sayang. Pokoknya kamu harus bisa kuasain semua keuangan di kantor itu. Iya, Mam, tapi sabar dong. Pokoknya jangan sampai Raffi ataupun satu orang pun di kantor ini yang curiga sama aku. Tenang, Mami tahu kok sayang. Kamu tuh pasti bisa ngelakuin itu semua. Itu sih masalah kecil buat kamu. Iya dong, Mam, tentulah. Ini mah masalah kecil buat Airin. Pokoknya selama Raffi bisa Airin tanganin. Nggak akan ada masalah di sini. Pokoknya Mami sabar aja ya. Nanti Airin kabarin lagi ya. Bye sayang. Aduh, halo kakakku yang cantik. Aduh, Yosi kamu ngapain di sini? Itu pakai dasi segala. Aduh, ngapain sih? Ganteng kak ya? Terus ngapain masih di sini? Keluar. Kak, ini kak ya. Aku udah rekam semua percakapan kakak sama mami barusan. Pokoknya jangan sampai Raffi ataupun satu orang pun di kantor ini. Kakak mau nerima aku kerja di sini? Atau ini rekamannya sampai ke handphonenya Raffi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Neng Cinta, ada apa Neng? Pak Ustadz, Ari Rangga teh ada di sini nggak? Nak Rangga kan pergi ke toko Neng. Ya Allah, tokonya kan Cinta tutup dari tadi siang, tapi Cinta nggak ketemu sama Rangga. Ya Allah, terus Nak Rangga kemana Neng? Ya Allah, jangan-jangan terjadi sesuatu sama Rangga. Ya udah tuh Pak Ustadz, Cinta teh cari Rangga dulu ya. Neng, tunggu ya. Kita cari Nak Rangga sama-sama. Yuk. Ayo. Nah, di situ aja. Cup, iya, sini aja, Cup. Wah. Kamu teh yakin dia nggak bisa keluar? Aman, dia teh kan nggak bisa ngelihat. Jadi dia nggak akan bisa keluar dari sini. Iya, dia teh tidak sadar. Kalaupun dia sadar teh, pasti dia muter-muter aja di gua di sini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Halo Tante. Riza, apa kabar kamu? Sehat? Sehat. Ini siapa? Saya Aisyah, Tante. Ya, Tante. Teman aku Tante. Masuk dulu yuk. Ayo, masukin. Maaf Tante baru bisa datang sekarang. Nggak apa-apa. Pasti Nak Rizal repot banget di Bali ya, ngurusin kantor. Iya. Raffi di mana Tante? Raffi ada di kamarnya, dia lagi siap-siap mau berangkat kantor. Rizal, Raffi. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Raffi, Aisyah. Halo Aisyah. Salam. Jadi Rizal, bagaimana semuanya? Apakah kau sudah dapat kabar dari Bali? Sebenarnya ada berita yang penting kami mau sampaikan. Berita apa itu? Sebenarnya aku dan Aisyah bukan datang ke Jakarta. Tapi kami ke lokasi kecelakaan. Waktu kami naik, tim SAR sudah menemukan jasad korban kecelakaan helikopter. Anakku. Revan. Aduh, itu tante kenapa sih nangis mulu? Gak bisa apa hidupnya gak ada drama. Sampai deh. Tante, tante kenapa? Tante? Raffi, tante kenapa? Rizal. Hari tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan helikopter. Jadi jasadnya Revan sudah diketemukan. Oh, artinya aku harus sedih. Tadi apa kamu bilang? Jasad? Maksudnya apa? Jasadnya Revan berarti artinya Revan udah nggak ada. Gak bisa, Tante. Revan gak boleh meninggal. Revan gak boleh meninggal. Sudahlah, tenang, tenang. Sudahlah, jangan menangis, jangan menangis. Revan gak boleh ninggalin aku. Revan gak boleh pergi ninggalin aku. Aku gak bisa tanpa Revan. Ini semua mungkin udah takdir. Kita harus bisa menerima semua ini ya. Siapa nih perempuan? Kok sedih banget gitu sih? Ih. Rangga! Nak Rangga! Rangga! Nak Rangga! Nak Rangga! Jangan-jangan Rangga teh ninggalin Cinta lagi, Pak Ustadz. Tidak mungkin, Neng. Bapak tahu, Rangga bukan tipe laki-laki seperti itu. Ini teh kan tokatnya Rangga, Pak Ustadz. Iya benar.
Tapi Rangganya kemana? Ya Allah, jangan-jangan dia ada yang jahatin. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini teh ulahnya si Danang lagi. Jangan, Neng. Kita tidak boleh sembarang menuduh kalau tidak ada bukti. Terus kita teh sekarang harus nyari Rangga kemana, Pak Ustadz? Ya, dia tidak mungkin ke hutan. Dia pasti ke kampung. Ke hutan? Ya udah tuh Pak, sekarang kita cari Rangga lagi Pak. Ayo, yuk. Oh ya Rizal, apa rencanamu? Langsung pulang ke Bali atau menunggu sampai pemakaman? Iya, pasti masih di sini. Soalnya aku mau tunggu sampai pemakaman selesai. Cuman aku mau ketemu papaku dulu. Sebenarnya aku mau tanya sesuatu. Aisyah boleh nginap di sini nggak? Iya, tentu saja. Thank you, man. Ibu sangat kehilangan Evan. Kita semua kehilangan Tante. Dia tampan ya. Bukan cuma wajahnya yang tampan, hatinya juga. Ini perempuan apa sih? Datang-datang sok nangis. Cari perhatian Bang. Aisyah, kalau kamu ke Jakarta lagi, kamu bisa mampir ke sini kan ya? Makasih Tante. Ih, ngapain sih nih Tante? Pakai nyuruh dia nginep di sini segala lagi. Sok baik deh. Tante, aku harus pamit dulu ya. Soalnya mau ketemu sama papa. Terima kasih Rizal ya. Dan boleh kan Aisyah ada di sini sampai pemakaman selesai? Kamu nggak perlu khawatir. Setiap saat Tante akan menerima Aisyah. Terima kasih, Tante. Makasih Tante. Aisyah, aku pergi dulu ya. Hati-hati Rizal. Biar aku antar kau. Ayo. Sabar Tante. Saya yakin Nak Rangga pasti ada di hutan ini. Rangga! 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 Pasti tadi setelah dipukuli, aku diletakkan di tempat ini sama mereka. Tapi ini di mana? Rangga! Rangga! Tolong, apa ada yang dengar? Tolong! Tolong! Ustaz, Cinta Teh kayak dengar suaranya Rangga. Iya, saya juga mendengar. Tolong! Di sana Pak Ustaz. Tolong! Tolong! Rangga! Rangga! Cinta? Masya Allah, Pak Ustaz. Cinta, aku di sini. Nah Cinta, biar bapaknya. Hati-hati Pak Ustaz.
Rangga! Ayo Pak Ustadz. Rangga! Rangga! Ini gelap banget Pak Ustadz. Rangga! Iya Cinta, aku di sini. Rangga kamu di mana? Di sini. Cinta. Rangga hati-hati. Astagfirullahaladzim, kamu teh kenapa bisa ada di sini Rangga? Nggak tahu. Siapa yang membawamu ke gua ini? Pak, saya nggak tahu. Ada orang yang mukulin saya di jalan sampai saya pingsan, Pak. Pas bangun, udah di sini. Pokoknya mulai sekarang kamu teh jangan jalan-jalan sendirian lagi kalau gitu ya Rangga. Iya, Cinta. Nggak lagi. Sekarang lebih baik kita keluar dari gua ini. Yuk kita pulang. Ayo Rangga. Hati-hati. Ayo pelan-pelan Rangga. Nah, ini kamar tamu buat kamu. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terimalah Reva di sisimu ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Reva. Tenang. Kamu gak pernah berubah ya? Aku banyak berubah. Jelas aku banyak berubah. Aku datang ke sini menjemput kamu setiap hari. Bahkan aku sampai ingat semua buku-buku di sini. Van, aku tetap cinta sama kamu. Gak ada satu orang pun yang bisa gantiin posisi kamu di hati aku. Ya, jasad Kak Revan memang sudah ditemukan. Ya, kami sedang menunggu kabar dari rumah sakit. Ya, aku tahu. Terima kasih. Aisyah? Ya? Hei, Maaf, tadi aku dari luar mendengar kamu menangis. enggak apa-apa kok. Kenapa kamu menangis? Aku cuman ngerasain gimana beratnya kehilangan sama orang yang kita sayang. Apa kamu bicara tentang kakakku, Kak Revan? Enggak. Aku lagi keinget sama orang tuaku. Orang tuaku udah meninggal waktu aku kecil. Dan alhamdulillah aku dirawat sama ayah yang udah ngerawat aku dari kecil. Ya, aku mengerti. Dan aku minta maaf kalau kejadian ini membuat kamu teringat akan masa lalu kamu. Aku minta maaf. Nggak apa-apa kok. Gimana, udah dapat kabar dari rumah sakit? Belum ada kabar. Nanti aku kasih tahu kamu begitu ada kabar. Makasih. Apa? Revan meninggal? Ya Pak, dia kecelakaan helikopter. Kemarin jasadnya sudah ditemukan. Kalau begitu kamu sudah bisa balik ke Jakarta. Untuk apa tinggal di Bali? Nggak bisa Pak, aku harus ada di Bali. Kenapa? Ada perempuan yang aku cinta banget Pak. Dan aku akan balik kalau aku udah sama dia. Stop!
petualangan cinta kamu itu. Papa ingin kamu menikah dengan anak dari sahabat Papa. Dia itu perempuan baik-baik, bukan seperti perempuan pilihan kamu. Kalau enggak, Papa mau apa? Papa nggak akan kasih sedikit pun harta warisan Papa ke kamu. Kenyataan Pak aja, Pak. Tapi ini ya, Pak. Percaya sama aku. Warisan Papa, aku nggak akan lepasin. Nggak akan. Mama masih berharap itu bukan Reva. Ma, sabar Mama. Sabar. Serahkan semua pada Allah. Mama tahu, waktu aku tadi lewat kamarnya Aisyah, aku juga lihat dia menangis, Ma. Katanya dia juga pernah merasakan rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Kejadian ini membuatnya teringat pada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi Aisyah itu yatim piatu? Iya, Mama. Tapi Aisyah masih beruntung. Ada orang tua angkat yang mengasuhnya, Ma. Seperti Mama. Artinya dia sama seperti Revan. Mama menemukan Revan waktu dia kecil. Dia masih sangat baik. Masya Allah. Bayi, Ma. Kasihan. Kok ada ya orang yang ninggalin bayinya di sini? Tega sekali dia. Aku boleh merawatnya? Boleh, Ma. Aku mau beri dia nama Revan. Dan semenjak kedatangan Revan di dalam kehidupan Mama dan Papa, kami dikaruniai kamu, Raffi. Revan segalanya untuk Mama. Segalanya. Tuhan. Percayalah, Ma. Kak Revan di sana nggak sendirian. Ada almarhum Papa yang menemani mereka berdua. Mereka pasti sekarang sudah bahagia di surga. Percayalah, Ma. Percayalah. Jangan menangis. Kak Revan tidak sendirian. Juga Lina. Jung. Yang sabar ya, Jung. Kadang tuh Tuhan gak adil, Mom. Kenapa aku dipisahin sama Revan? Rasanya aku pengen mati aja. Airin, sabar Airin. Sabar ya, Nak. Saya ikut berduka cita Jung yang sedalam-dalamnya. Halo? Dengan keluarga Ibu Erlina? Benar, saya Raffi, anaknya. Begini Pak, kami dari pihak rumah sakit ingin memberitahukan bahwa kami sudah melakukan otopsi jenazah Pak. Dan jenazah bisa langsung dibawa pulang Pak. Baik dokter, saya akan ke rumah sakit sekarang. Ada apa, Raffi? Mama, dokter bilang, dokter sudah selesai mengotopsi jenazah Kak Revan dan aku mau ke rumah sakit sekarang. Kita harus jemput jenazah Revan. Mama mau lihat Revan. Iya, Mama. Kita berangkat.
Aisyah. Ayo kamu juga ikut. Ya. Ayo, Cek. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, Bu. Ayo, Aisyah. Gimana Revan? Gimana Revan? Di mana Revan? Mana Ibu Elina? Iya saya sendiri, di mana anak saya, Dok? Maaf, pihak keluarga dipersilakan untuk menunggu. Jenazah dalam kondisi yang tidak mungkin untuk dilihat. Ya Allah, anakku. Sabar, sabar. Mama jangan menangis, Ma, jangan menangis. Sabar. Sabar ya, Ma, sabar. Raffi, Mama ini ibunya, Mama mau lihat Revan untuk terakhir kalinya. Iya, Ma, aku mengerti. Tapi Mama sabar dulu, tenang, Ma, tenang. Sabar. Pak, bisa antar saya ketemu dokter? Kalau begitu, mari ikut saya, Pak. Iya. Mama tunggu di sini ya, Ma. Tunggu ya. Anakku, Revan. Ya Allah, anakku. Sabar, Nan. Sabar, ikhlas. Ini perempuan apaan sih? Ikut-ikutan sedih lagi. Halo, Dok. Jadi, bagaimana, Dok? Proses pengambilan jenazah bisa dilakukan, Pak. Terima kasih, dokter. Tapi keluarga saya memutuskan sebelum kami memakamkannya, kami ingin melihat jenazahnya dulu, Dok. Sebaiknya harus dimakamkan sekarang. Dan untuk hasil forensiknya, nanti saya akan memberikan kabar setelah mendapatkan hasilnya. Tidak. Tidak, Dok. Terima kasih. Kami tidak memerlukan hasil forensiknya, Dok. Keluarga kami semuanya sudah yakin kalau jenazah itu pasti jenazah Kak Revan. Jadi, boleh kami langsung membawanya saja? Ya, saya mengerti, Pak. Tapi ini prosedur yang harus dilakukan, Pak, untuk mengidentifikasi korban, Pak. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Maaf. Yang sabar, Tante. Kita doain Revan diterima di sisinya, dikasih tempat yang paling mulia. Aduh, Mam. Lihat deh. Ngapain sih tuh perempuan nangisnya berlebihan kayak gitu? Iya, Mami jadi curiga deh. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Airin, kamu harus cari ide. Harus bikin heboh, cari perhatian. Ayo cepet. Oke, 1, 2, 3. Revan. Revan. Aku gak bisa hidup tanpa Revan, Mam. Sabar sayang, sabar Airin. Aku gak tahu harus gimana hidup tanpa Revan. Sabar sayang, sabar sayang. Airin gak kuat, Mam. Airin gak bisa. Iya Revan, kasihan ya Revan. Udah sayang, sabar ya. Udah jangan nangis, udah. Airin,
Sabar, Airin. Kamu harus ikhlas. Ya, supaya Kak Revan bisa tenang di sana. Kamu jangan menangis lagi ya. Ikhlaskan. Sabar ya. Aku gak bisa. Aku gak tahu hidup tanpa Revan gimana. Airin, sini sayang. Aku gak tahu tante hidup tanpa Revan harus gimana. Aku gak bisa dari Revan. Cinta. Pak Ustadz, kalian teh dari mana? Kami dari hutan. Dan aku juga tahu, Dana, kamu dan teman-teman kamu teh udah membawa Rangga ke sana dan meninggalkan Rangga di sana. Cinta, kamu teh kok nuduh aku kayak gitu? Kalau kamu kesel dituduh Bibi Sapsia, jangan salahin aku dong. Dana, apa-apaan ini? Kamu sudah memfitnah Cinta seperti itu. Cinta nggak salah apa-apa. Kamu nuduh dia seenaknya. Nah, Rangga, ini pasti akal-akalan mereka. Maaf Pak Ustadz, ini teh urusan kampung kita. Pak Ustadz nggak ada urusannya di sini. Kamu nggak boleh ngomong gitu sama Pak Ustadz. Kalau kamu nyakitin Cinta, lihat aja nanti. Lo teh barusan ngancam gua. Lo ngeliat aja nggak bisa, ngapain ngancam gua? Rangga, udahlah. Kita teh nggak usah ngeladenin si Dana. Ayo, Pak Ustadz. Ya. Cinta. Malam ini teh kamu tidur yang nyenyak ya. Karena besok kamu harus ninggalin kampung ini. Rizal, terima kasih sudah datang kemari. Sering-sering main kemari ya. Ya pasti Raffi. Kan Revan sahabat terdekatku. Aisyah harus pergi. Makasih. Tante yang sabar ya. Kamu hati-hati ya. Kalau kamu mau main kesini, main aja. Anggap aja ini rumah kamu sendiri. Makasih Tante. Sekali lagi Tante ikhlas ya. Iya, Nak. Jaga kesehatan Tante. Aisyah, nanti kamu ketinggalan pesawat loh. Iya. Ayah. Aisyah jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih Rizal. Mama. Kasih ya. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam, Abah. Ya. Aduh, Abah. Itu teh saya turut prihatin, Abah. Prihatin? Mohon, Abah. Memangnya ada apa? Abah nggak tahu kalau si Cinta teh dituduh mau ngebunuh bibinya, Abah. Masya Allah. Cinta mau bunuh Samsia? Mohon, Mbak. Mana mungkin. Masa kagak tahu? Isukan teh si Cinta mau diadili sama warga, Mbah. Diadili? Mohon, Mbah, mohon. Pak Jajang, terima kasih. Saya permisi dulu. Sama-sama, Mbah. Kita harus bisa buktiin kalau kamu nggak salah apa-apa. Tapi gimana caranya, Rangga? Makanya kita butuh handphonenya Pak Ustadz. Handphone? Samsia. Abah kunaon, Abah pulang-pulang teriak, muka kenceng, kunaon, Abah. Makan dulu, Abah, makan. Apa yang sudah kamu lakukan ke Cinta? Hah? Kamu pasti menjebaknya.
Alah, Abah, cinta deh. Samsia, kamu bisa buat percaya semua orang pada tuduhanmu. Tapi Abah tidak percaya. Nah sekarang kamu ke rumah kepala desa dan kamu cabut tuduhan kamu. Alah, Abah kunaon, Abah? Si Cinta eta mau membunuh Samsia. Terus Samsia kudu menerima kejahatan Cinta. Tidak, Abah, tidak. Biarkan saja eta si Cinta diadili sama orang-orang sekampung. Abah, iya teh lu kapara, Abah. Samsia teh nyaris mati. Abah mau tahu gimana caranya si Cinta mau membunuh Samsia? Abah, di dia, Abah, di dia. Di pintu iya, Abah. Hentikan Samsia. Abah tidak percaya sama kamu. Alah, Abah, denger heula. Jadi, tadi eta Cinta tarik tangan Samsia, terus pegang pintu seperti iya. Lalu Abah, kepala Samsia teh dijedutin berkali-kali seperti iya. Sampai-sampai Samsia nyaris mati, Abah. Sudah, Samsia. Ingat satu hal. Kalau Cinta kenapa-kenapa, Abah akan mengusir kamu dari rumah ini. Tahu? Gitu? Ya. Gitu? Tenan naon buat Samsia, Abah tenan naon. Tapi asal Abah tahu ya, Samsia teh akan bikin Cinta lebih dulu keluar dari kampung ini. Assalamualaikum. Cinta? Cinta? Tumben kamu teh malam-malam kesini. Kenapa kamu ngelakuin semua ini sama aku, dan kenapa kamu memberikan kesaksian palsu? Aku teh kesel sama kamu. Kenapa kamu kesel sama aku? Semenjak ada Rangga di sini, kamu teh nggak peduli sama aku. Kamu ngejauhin aku terus. Jadi kamu teh ngelakuin semua ini karena kamu cemburu sama Rangga? Ya, aku nggak suka ada laki-laki lain di dalam hidup kamu. Mau nggak mau, aku gunain kesempatan ini untuk ngebantu Bibi Samsia. Dana, kamu teh jangan lakuin ini atuh sama aku. Aku nggak mau diusir dari kampung ini. Ya, aku bisa aja nggak ngebantu Bibi Samsia. Tapi teh ada syaratnya. Syarat apa? Kamu teh harus mau nikah sama aku.